Sobat Media, perkembangan teknologi membawa banyak kemudahan bagi manusia. Melalui teknologi, manusia akan terbantu untuk melakukan pekerjaannya. Salah satunya dengan komputer. Komputer memiliki otak pemrosesan yang bernama CPU, Central Processing Unit. Nah, pernah nggak sih Sobat Media membayangkan jika suatu saat komputer ini dihubungkan dengan otak manusia? Mungkin nggak ya? Nah, di video ini Media TV akan membahas apa yang terjadi jika otak manusia terhubung dengan komputer. Lalu, apa manfaatnya? Nah, daripada kalian penasaran, yuk simak penjelasannya berikut ini. Tapi seperti biasa, untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan nih video-video baru kita. Selama beberapa dekade, mengendalikan komputer dengan pikiran hanya ada dalam cerita-cerita fiksi ilmiah. Tapi ternyata nih, sekarang kita sudah sangat dekat dengan terobosan itu. Pertanyaannya adalah, apakah ada lebih banyak keuntungan daripada kerugiannya? Beberapa dekade lalu, Dinas Intelijen CIA mencoba mengembangkan sebuah sistem pengendalian pikiran manusia dengan tujuan menciptakan mesin pembunuh musuh. Wah, terdengar seperti kisah dalam film ya. Tapi di masa kini sudah ada kemajuan dalam mengembangkan otak manusia dengan komputer. Bisa saja nih, otak manusia kemudian diprogram menggunakan komputer untuk tujuan-tujuan tertentu, walaupun jalan ke sana masih jauh. Dikutip dari laman berita Cisco pada Jumat 16 Desember 2016, hubungan otak manusia dengan mesin sudah ada sekarang. Segelintir orang sudah melakukannya, tapi ya hanya untuk senang-senang saja. Misalnya, ada permainan komputer, Throw Trucks with Your Mind, yang bisa dibeli seharga $25. Pembuat mainan itu mengatakan bahwa benda itu akan memberikan tenaga super telekinetik yang dikendalikan dengan pikiran. Benar-benar menggunakan pikiran. Rahasia permainan ini adalah perangkat kepala atau headset yang dirancang oleh perusahaan NeuroSky yang berpusat di Sanju. Headset ini menggunakan biosensor EEG, suatu jenis antarmuka otak dengan komputer, Brain Computer Interface (BCI), yang melancak gelombang otak dan mengubahnya menjadi perintah yang dapat dimengerti oleh mesin. Menurut situs web NeuroSky, biosensor EEG kami mengumpulkan sinyal-sinyal listrik, bukan pikiran itu sendiri, untuk menerjemahkan kegiatan otak menjadi tindakan. Untuk diketahui, para dokter sudah lama menggunakan EEG untuk memeriksa permasalahan dalam otak. Tapi, pembaca EEG adalah suatu mesin yang mahal, bisa seharga ribuan dolar. Penggunaannya selama ini terbatas saja pada dunia kesehatan, hingga akhirnya seorang pakar bernama Dr. Ted Berger dari University of Southern California mulai menggali lebih dalam tentang pola-pola yang ditemukan dalam otak, dan ia berusaha mengertinya. Namun, teknologi baru selalu membawa ancaman keamanan baru. Tetapi dengan otak manusia, satu-satunya penyimpanan informasi paling sensitif dan pribadi yang mungkin dibayangkan, taruhan keamanannya tidak bisa lebih tinggi. Jika kita segera menghubungkan komputer ke otak kita, lalu bagaimana kita bisa melindungi koneksi itu dari orang-orang yang ingin menyerang mereka? Gelombang pertama dari antarmuka otak komputer mulai memasuki pasar, menawarkan pengguna cara mengawasi tingkat stres mereka, mengontrol aplikasi, dan memantau emosi mereka. Teknologi BCI juga mengalami kemajuan di luar area konsumen, dengan peneliti medis menggunakannya untuk membantu mereka yang mengalami cedera tulang belakang untuk menggerakkan anggota tubuh yang lumpuh dan mengembalikan rasa sentuhan yang hilang. Elon Musk mengungkapkan rahasia Neuralink startup adalah membuat kemajuan pada interface yang menghubungkan otak dengan komputer. Ia juga mengatakan perusahaannya berharap untuk dapat memulai pengujian pada tahun 2020 ini. Sebagaimana dikutip dari laman crtworld.com, Musk telah berpendapat bahwa pikiran neural renda bisa berkomunikasi dengan mesin. Hal ini sangat penting jika manusia tidak dapat dikalahkan oleh kecerdasan buatan itu. Musk dan anggota tim Neuralink memaparkan kemajuan yang telah mereka buat dalam misi mereka untuk merekrut orang-orang berbakat dalam perangkat lunak, robot, ilmu saraf, dan banyak lainnya. Pada akhirnya kita bisa melakukan apa yang disebut dengan full brain machine interface, mencapai semacam kerjasama simbiosis dengan kecerdasan buatan, kata Musk belum lama ini. Nah, Sobat Media, itulah sedikit pembahasan kita kali ini mengenai teknologi penghubung otak dengan komputer.
Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Sobat Media dan seperti biasa di video selanjutnya kita akan membahas teknologi dan berita menarik lainnya yang tentunya akan menambah wawasan dan pengetahuan Sobat Media. Untuk itu terus ikuti dan pantau perkembangan teknologi bersama Media, medianya informasi teknologi terkini.